في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dan beramal. Jadi bukan hanya setelah kita punya ilmu kemudian tidak mau mengamalkannya. Tapi yang jelas ilmu butuh dihafalkan. Beberapa syubhat dari teman-teman yang penting kita faham. Kita sudah umur 20 tahun ke atas. Baik kita cukup paham, tidak perlu menghafal. Ini adalah syubhah hazilah. Syubhahnya orang kerdil yang tidak tahu pentingnya ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i yang melihat man hafidhal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis kuat hujjahnya. Imam Al-Bukhari selain banyak hafalannya, beliau setiap hari menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Imam Syafi'i juga demikian, setiap hari beliau. Utsman bin Affan dalam satu rakaat beliau menghatamkan Al-Qur'an. Padahal masih mengurusi keadaan kaum muslimin. Seorang presiden Amirul Muslimin masih sempat untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari. Imam Ahmad hafidtu al-hadis alf hadis. Saya hafal 1.000.000 hadis. Nah, itu lengkap dengan qala haddatsana akhbarana sebagainya. Sehingga musnad Imam Ahmad itu segini banyaknya. Nah, segini lebih mungkin. Itu dihafalkan. Nah, fahfaz fa kullu hafizin imam. Berkata Imam Ar-Rahabi, hafalkan karena setiap orang yang hafiz adalah imam. Tidak dijuluki seorang imam kecuali hafiz. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hafal Al-Quran sebelum bulughh. Syekh bin Baz juga demikian. Syekh Utsaimin juga demikian. Jadi dengan ini jangan sampai walaupun kita sudah berumur tetap para sahabat, antum melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam sudah dewasa. Tapi apakah dia tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis? Jullus sahabah, kebanyakan mayoritas para sahabat, mereka masuk Islam sudah dewasa. Mereka semangat menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Sehingga Abu Hurairah mulazamah dalam tempo 3 tahun menjadi hafiz as-sahabah. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih bin Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Nah, orang yang paling banyak hafalannya pertama adalah Abu Hurairah. Kemudian kedua Abdullah bin Umar. Nah, Anas wal Habr Ibn Abbas wal Khudri Abu Sa'id al-Khudri wa Jabir bin Abdullah wa zaujah Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian wal huffadz tabaqatun Imam Az-Zahabi dzurwatuha Abu Hurairah. Jadi al-huffadz tabaqah. Nah, yang paling tinggi adalah
Abu Hurairah. Kemudian wanita yang paling banyak hafalannya dan paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ilmu dibutuhkan amal. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan yang dipikulkan mereka At-Taurah kemudian tidak bisa membawanya seperti himar yang membawa asfara kitab. Tidak faedah himar bawa kitab. Untuk apa himar bawa kitab? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, ilm bila amal kan nahl. Ilmu tidak diamalkan seperti nahl. Seperti lebah. Bila asal tidak punya apa? Madu. Lebah enggak punya madu. Bikin manfaat atau bikin madarat? Bikin madarat. Nah, lebah yang enggak punya madu itu bikin madarat, nyakiti manusia. Nah, menghancurkan bunga-bunga atau menghancurkan bunga yang mau jadi buah dan lain sebagainya. Madarat. Orang berilmu tidak diamalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub al-yahud. Ketika berilmu tidak diamalkan. Waddallin an-nasara. Beribadah tidak punya ilmu. Sesat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak punya buah. Ini dibutuhkan semuanya, amalan. Setelah punya ilmu diamalkan, diajarkan sehingga qala Mujahid, Ya Yahya khudul kitab biquwwah. Biquwwah ay bil amal. Ambil kitab yang kuat ay bil amal bihi, dan mengamalkannya. Aidan qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kunu rabbaniyin. Adbaqa as-salaf ala anna ar-rabbani al-alim al-amil wal muallim. Orang berilmu dan mengamalkan serta mengajarkan itu rabbani. Dibutuhkan ini semuanya. Aidan warasikhuna fil ilm. Qala Malik ar-rasikh al-alim al-amil, berilmu dan mengamalkannya. Jadi jangan setelah punya ilmu tidak mau mengamalkan. Sebagaimana orang sufiyah, mereka hafal Al-Quranul Karim tapi tidak punya akhlak yang baik, masih suka pacaran, masih suka mendengarkan musik-musik, masih suka joget-jogetan atau berzina. Wal'iyadu billah. Ini keadaan mereka. Berilmu tidak mau mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran itu sendiri. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia. Tafsir Ibn Abbas wa ghairih. Lahwal hadis al-ma'azif
orang-orang yang membeli al-ma'azif, musik-musik. Antum melihat bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Setiap rumah, hampir setiap rumah sibuk dengan musik-musik. Di rumah, di toko, di jalan-jalan, di pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya dengan musik-musik. Nah, tidak mengamalkan ilmunya, tidak melihat tafsir. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat yang lain seperti halikul lihyah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis Abdullah bin Umar rawal Bukhari Muslim, qassus syarib wa'ful luhai. Potong kumis kalian atau rapikan kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian. Jangan dicukur dengan dalil innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali baik. Karena mencukur jenggot adalah baik, bersih, ya syara. Atau punya dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, hadis maudhu. Nah, untuk membersihkan kumis dan jenggot, ya syara. Ambil ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wa ma kana mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, tidak ada khiyar jika Allah memerintahkan demikian. Jangan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya supaya selamat di dunia wal akhirah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, hukum-hukumnya, yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah masukkan baginya neraka kekal selama-lamanya. Jangan menentang perintah Allah dan Rasulnya. Membolehkan intikhabat. Kalian jadikan sama antara orang yang alim dengan orang yang jahil. 5 lonte dengan 4 kiai. Mana yang dimenangkan kalau dalam intikhabat pemilu? 5 lonte atau 5 kiai? 5 kiai? Enggak, suaranya jelas kalah kok. Ya enggak? 5 lonte. Nah, karena punya 5 suara. Ya enggak? Hadza huwal waqi'. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun? Kenapa mereka menjadikan bahkan orang-orang kafir dan orang muslim disamakan? Padahal satu orang muslim itu lebih berharga daripada semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. La wa khair min mil'id dunya. Jika ada seorang dari seorang sahabi miskin, kemudian di sana ada orang kafir, tunjukkan ini jauh lebih bagus daripada seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Lalu disamakan suara antara orang kafir dengan orang-orang muslim. Kaifa hadza? Nah, begitu banyak kejahilan kaum muslimin. Belum tabdzir, belum mubadzir, keadaannya pasang gambar-gambar menyeluruh, bendera-bendera. Kalau dibikinkan untuk kain yang tidak punya baju sudah cukup, selesai sudah, semua orang sudah. Atau untuk mengentaskan kemiskinan
sudah cukup. Begitu jauhnya kaum muslimin dari permasalahan ini, sehingga mereka mengambil langkah-langkah orang-orang Yahud wan Nasara, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jejak-jejak orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak. Lubang biawak kalian tahu enggak? Jadi belok-belok begini. Nah, ini atasnya ada lubang. Ini ada lubang, situ ada lubang. Sulit cari. Kayak apapun sulitnya, kaum muslimin akan mengikutinya. Nah, sehingga benar kalau dikatakan, kalau nanti dikatakan bahwasanya tai orang Amerika, nah, itu akan dimakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena adalah made in Amerika. Ya enggak? Akan dimakan oleh kaum muslimin, ini buatan Amerika. Diikuti. Ini perkataan Syekh Yahya. Nah, hatta buroz, nama Amerika kalau dikatakan ini adalah made in Amerika, dimakan oleh kaum muslimin. Amerika kok, iya enggak? Nah, pasang lampu-lampu dalam hari ulang tahun, kaum muslimin mengikutinya. Perayaan-perayaan juga diikutinya. Meniup trompet pada tahun baru, kaum muslimin mengikutinya. Rambut tinggal satu panjang di belakang, kaum muslimin mengikutinya. Cukur yang istilahnya qaza, sebagian cukur sebagian tidak, kaum muslimin mengikutinya. Perempuan pakai segitiga, kaum muslimin pakai segitiga saja di jalan-jalan. Iya enggak? Orang kufar pakai celana ketat, kaum muslimin, muslimah Indonesia ikutinya. Waqi' oleh waqi', akan diikuti oleh kaum muslimin. Semuanya. Ini dibutuhkan ilmu dan amal. Kemudian setelah itu ad-da'wah. Ad-da'wah dibutuhkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah lebih bagus dari para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebaik-baik pegawai adalah menjadi dai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibutuhkan di sana seorang dai harus punya ilmu. Ini kaitan semuanya, ilmu, amal, dan dakwah. Karena banyak orang yang berdakwah tapi tidak punya ilmu. Antum lihat bagaimana orang-orang Cina yang baru masuk Islam, baru sunat kemarin, khitan kemarin, langsung diundang untuk muhadarah ke sana kemari. Hada waqi'. Anak kecil baru bisa ngomong lancar, mendengarkan khutbah dari dai yang sudah tua, kemudian langsung diundang ke sana kemari, laris. Atau para pelawak, para penyanyi yang baru taubat, kemudian menjadi dai. Dai model apa ini? Dai nggak punya ilmu. Ada juga sebagian pondok yang tidak mengajarkan kepada santrinya kecuali untuk bertanam. Setelah pulang jadi kiai. Sehingga membolehkan salat qasar bagi para petani. Nah, ini ada di daerah pelausan. Jadi para petani boleh mengqasar salat. Nah, karena mereka sibuk di sawah. Dari mana dalilnya? Nah,
Dari la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak mengambil ayat dari Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian di sana juga wa in kuntum marda ala safarin. Nah, fa itu min ayyamin ukhra. Kemudian salat qasar. Bagaimana sallaitu ama safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazid ala rak'atain, hadis Abdullah bin Umar. Banyak. Tidak ada rukhsah bagi petani. Nah, itu khusus orang-orang musafir. Nah, enggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, dibutuhkan ilmu bagi orang yang dakwah. Kemudian hakiman. Nah, hakiman. Cara ngomong dengan orang-orang awam, dengan dengan orang-orang yang sudah punya ilmu, tidak disamakan. Tidak boleh kita samakan ngajar antara anak-anak kecil yang baru belajar Al-Quran dengan orang yang sudah menjadi asatidz. Anak-anak diajarkan ilmu rijal, nah, atau ilmu mustalah hadis. Salafiyun baru masuk. Salafi baru kenal apa-apa, belum kenal tauhid, belum kenal apa-apa, sudah dikenalkan ilmu rijal, mustalah hadis. Setelah itu menjadi muhaddits. Muhaddits belum kenal akidah. Nggak punya hafalan. Ini muhaddits model apa? Hadis itu bukan hanya sekedar kalian tahu ini hadis sahih, hadis dhaif, tidak. Hafiz, hafal sanad, matan dibutuhkan. Nah, kama hafidna minal hadis. Kalau hadis itu dibutuhkan sanad, haddatsana, akhbarana, demikian ini. Ini hadis. Kemudian disebutkan lafadznya, siapa rawinya. Ini baru menghafal hadis. Tidak tahu di antara kita sudah hafal satu hadis atau belum. Nah, di antara kita sendiri. Yang hafal haddatsana urut misalnya kalau Imam Bukhari diurut misalnya. Mulai misalkan Adam, Syu'bah, seterusnya sampai masuk hadisnya. Mungkin di antara kita belum ada yang hafal hadis. Satu hadis saja. Hafidtum al-haditsana. Nah, belum ada. Sudah orang Jawa bilang petentang-petenteng. Nah, dijuluki muhaddits Indonesia. Ishar. Jadi dibutuhkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala dan beramal dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk ikhlas dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ana aghna syuraka 'anil syirk. Hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Hadis al-Qudsi. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya cukupkan bang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal kemudian yang amalannya itu melakukan kesyirikan, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikannya. Dibutuhkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dibutuhkan ikhlas. Tidak bisa kita
belajar, beramal, dakwah tanpa ikhlas, semuanya dibutuhkan. Ya jelas ilmu sendiri juga sudah mutaba'ah, sebagaimana juga ad-dakwah itu juga mutaba'ah. Ad-dakwah tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah. Tidak bisa kita beristihad dengan alasan dakwah dengan memakai ijtihad. Seperti ikhwan al-muflisin yang mereka berdakwah dengan anasyid atau drama. Bahkan di Yaman memberikan kejelekan, melakukan drama, tapi membuat jeleknya ahli sunnah. Ada seorang yang memakai celana separuh paha, dinasihati oleh orang tadi, orang yang pakai jubah. Nah, yang pakai celana separuh paha ini adalah sunni. Nah, kalian kok pakai celana separuh paha sih? Qal hadhihi sunnah. Ini adalah sunnah. Masyaallah. Ini menjadikan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tidak demikian ya rajal. Bukan demikian wahai akhwan al-muflisin. Oke. Bukan seperti kalian mubantolun. Ketika kalian mau digempur oleh Amerika baru diancam, kalian sudah takut. Kalian potong jenggot-jenggot kalian yang ada di Yaman. Motong jenggot-jenggot mereka motong. Kemudian pakai bantolun, pakai pakaian orang kafir. Ahlus sunnah tidak demikian. Jika kalian mengadakan demokrasi, ahlus sunnah berlepas diri. Nah, membuat jeleknya ahlus sunnah wal jamaah. Bikin sayembara. Ketika Syekh Muqbil punya murid-murid yang banyak sedang mengajar, qala haddatsana. Nah, datang para tentara yang mengambil murid-muridnya. Ya Syekh minta pertolongan murid-muridnya Syekh Muqbil. Nah, qala Syekh Muqbil qala haddatsana, bikin jelek keadaannya. Bikin taswih kepada ahli sunnah wal jamaah. Harus tauqifiyah. Bukan sebagaimana tablighiyun yang mereka memakai dakwah dengan fadail amal, memakai hadis-hadis maudhu' wa hadis-hadis la asalah dengan alasan dakwah. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Enggak cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak cukup dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan aku sempurnakan buat kalian nikmat untuk diri kalian, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun al-yawm dinan, fala yakun yawma idin dinan. Fala yakun yawma idin dinan, lam yakun yawm dinan." Kalau pada hari itu bukan sebagai agama, maka pada hari ini bukan sebagai agama. Mana yang lebih tahu? Kalian wahai tablighiyun atau para a'immah? Tapi mereka juga punya syubhat. Para a'immah itu seperti sumur. Tapi tablighiyun itu seperti orang yang mengambil air dari sumur, menyebarkan. Nah, menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan air yang ada dalam sumur tadi. Sehingga kalau tidak ada tablighiyun, maka tidak akan tersebar dakwah. Nah,
Mereka hanya sibuk di masjid, nggak mau keluar. Kita yang bisa keluar ke Rusia, ke Amerika, ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, Nah, kalian Ahlus Sunnah hanya sibuk di masjid, nggak mau tahu fiqhul waqi', keadaan bagaimana minum khamar, bagaimana mereka berbuat zina. Nah,